Pertanyaan saya begini, apakah semua guru itu sukses? Atau ada guru yang sukses, ada yang tidak sukses? Bagaimana sih guru yang unggul? Jangan-jangan kita bukan guru yang unggul. Kalau tidak guru yang unggul, ya siap-siaplah menerima takdir yang agak kurang enak hidupnya gitu loh. Inilah yang banyak gagal orang Indonesia. Yaitu banyak ijazahnya tapi tidak tahu bagaimana menjual ilmunya. Selamat siang buat kita semua yang hadir di tempat ini. Pada hari ini kita mengambil kesempatan lagi workshop dengan judul Capable Teacher. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini sudah capable karena sudah melalui micro teaching. Benar gak ya? Ya. Tetapi namanya juga zaman berubah, tantangan berubah. Mau tidak mau, capable kita yang dulu perlu ada perbaikan, perlu ada penambahan, perlu ada pencerahan. Sebagaimana tertulis di sini, nama saya adalah Sorkapan Sarafi. Saya juga punya sekolah, namanya Sekolah Logos Indonesia. Kalau di search itu di Google, itu ada Sekolah Logos Indonesia. Ada SMP, ada SMA, dan ada SMK-nya. Kemudian saya ini juga adalah seorang dokter. Jadi selain bikin usaha sekolah, ada juga usaha rumah sakit, ada juga klinik, dan ada beberapa apotek. Jadi saya walaupun wajahnya wajah dokter, saya sudah hampir nggak pernah lagi memeriksa orang sakit. Ya, saya lebih banyak berhubungan dengan orang yang sehat seperti saudara-saudara ini gini ya. Oke, kemudian ternyata banyak tantangan dalam bekerja. Saya juga ambil sarjana hukum. Nah, gitu. Ternyata banyak juga kesulitan mengelola pekerjaan. Terpaksa saya ambil master administrasi. Master administrasi saya ambil dari UI, tapi saya ada namanya satu lagi gelar, tapi nggak ada terus tadi lupa saya kan. Namanya BENT. BENT itu adalah Bachelor Entrepreneurship. Jadi saya lulusan dari Purdue University dari Amerika, dari Los Angeles. Itu jurusan bisnis. Gitu. Jadi biarpun wajahnya dari kampung, tapi semangatnya semangat bisnis. Ya. Pertanyaan saya begini, apakah semua guru itu sukses? Atau ada guru yang sukses, ada yang tidak sukses? Apakah semua dokter sukses? Tidak juga, ada yang sukses, ada yang gagal. Apakah semua guru sukses? Ada yang tidak. Ada juga. Bahkan ada mantan guru akhirnya dia buka warung. Gitu. Apakah semua pilot sukses? Tidak. Jadi semua profesi ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Itu harus dipahami dulu. Tapi semua itu baik yang sukses maupun yang tidak sukses, karena dia membangun dirinya di jalan gagal, dan ada yang membangun dirinya di jalan sukses, makanya ada sukses. Saya tahu kalau dokter umum itu tidak laku. Laku pun capeknya minta ampun. Akhirnya saya berpikir, bagaimana caranya ya supaya dokter umum sukses? Saya buat klinik. Saya kerjasama dengan orang. Saya cari di mana cara pembelian obat. Jadi ada jalannya untuk sukses, ada juga jalannya untuk gagal. Dulu waktu saya masih kuliah, ada banyak teman-teman saya seangkatan
Karena kuliah di kedokteran itu rata-rata berduit orang tuanya, kecuali orang tua saya. Jadi saya terseot-seot kuliahnya. Makanya dulu waktu saya kuliah itu, sebenarnya saya adalah bekerja sambil kuliah. Sementara orang lain kuliah saja, atau seandainya pun kuliah sambil bekerja. Kalau saya tidak, bekerja sambil kuliah. Jadi kuliahnya sambil-sambilan. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, apakah saya berada di jalan yang benar menjadi guru yang sukses. Kalau kita bicara sekolah, namanya sekolah ini bukan hanya dipikirkan oleh yayasan, bukan hanya dipikirkan oleh kepala sekolah. Yang tidak berpikir wajar tidak mendapat kesuksesan. Itu harus diingat itu. Yang tidak mau memikirkan apa yang dikerjakannya wajar dan itu layak tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita lihat kalau gitu. Rupanya kalau kita mau berbisnis sekolah, saya selalu angkat kata bisnis ini supaya kita terpikir atau kita menjadi tersadar. Pertama adalah mindset guru yang kapabel itu bagaimana. Jangan jadi asal guru. Kalau Anda jadi asal guru, maka Anda pun nanti akan dapat gaji asal saja. Kedua, bagaimana rupanya caranya menjadi kapabel di dalam mengelola sekolah? Ini harus kita pahami. Pertama, Anda harus tahu apa itu filosofi bekerja. Kedua, Anda harus tahu apa tujuannya Anda bekerja. Tujuan bekerja ini sering kali dangkal, sehingga perlu kita bahas hari ini. Selanjutnya adalah apa itu melayani. Jangan dikira melayani hanya bawa lagu pujian waktu ibadah atau membawa khotbah waktu ibadah. Oh tidak, nanti kita bahas. Selanjutnya, apa arti konsumen? Ini harus dipahami seseorang yang mau bekerja. Kalau nggak mau memahami ini, siap-siap untuk menjadi orang yang paling menderita. Paling menderita lah kalau hidupnya pas-pasan aja semua. Akan gitu. Selanjutnya, kalau kita menerima sekolah, kita harus tahu bagaimana sih sarana sekolah yang unggul. Bagaimana sih manajemen sekolah yang unggul. Bagaimana sih guru yang unggul. Jangan-jangan kita bukan guru yang unggul. Kalau tidak guru yang unggul, ya siap-siaplah menerima takdir yang agak kurang enak hidupnya gitu loh. Selanjutnya, bagaimana siswa yang unggul? Kita di sini memproduksi siswa. Apabila produksi kita ini tidak bagus, siswa kita tidak bermutu, siap-siaplah menjadi susah. Waktu saya kuliah di entrepreneurship itu, inilah definisi bekerja. Harus paham ini. Bekerja adalah menjual keahlian untuk menyelesaikan masalah orang lain guna mendapatkan imbalan. Baru dapat imbalan yang bisa dipakai untuk mengejar impian. Apakah semua orang bekerja menjual keahlian? Yes. Supir apa sih keahlian supir? Supir itu bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Aku mau ke Tangerang katanya seseorang. Oke, silakan naik. Naik, antar, trap. Ada keahlian, dia bisa memindahkan orang. Mana uangnya? Begitu. Pindah orangnya, pindah. Tapi kalau nggak jadi pindah, bayar nggak? Enggak bayar dong, gitu kan. Kalau dokter, keahliannya apa dokter? Mengobati orang. Jadi kalau dia diobati, rupanya nggak sembuh, bayar nggak? Itu enaknya jadi dokter, bayar juga. Kan gitu kan. Tapi nggak sembuh, ya takdir. Kan begitu kira-kira ya. Kalau guru, apa sih keahlian yang dijual guru? Apa keahlian guru? Kalau ilmu itu ya boleh dibilang barangnya, tapi kira-kira proses yang dilakukan atau dikerjakan apa? Membuat seseorang murid yang tidak mengerti menjadi mengerti. Apakah Anda mengajar begitu? Ada guru mengajar, enggak ada siswa yang ngerti. Ada guru mengajar, ada siswa yang ngantuk. Orang nggak menarik.
cara mengajarnya nggak menarik. Inilah yang banyak gagal orang Indonesia. Yaitu banyak ijazahnya tapi tidak tahu bagaimana menjual ilmunya. Satu keahlian besar adalah menjual. Bagaimana kita menjual keahlian kita itu sehingga orang lain mau membeli. Biarpun ilmu saya besar, penting, sangat dibutuhkan orang, tapi karena karakter saya karakter buruk, orang tidak mau membeli jualan saya. Apakah semua guru-guru yang gagal itu karena ilmunya rendah? Tidak. Tapi tidak dibarengi oleh sikap menjual. Bagaimana supaya orang lain tahu dan butuh apa yang ada pada dirimu? Itu yang menjadi kuncinya.